Halo sahabat sport, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Timnas Indonesia U23 terpaksa mundur dari Piala AFF U23 2022 karena badai COVID-19. Itu membuat Timnas Indonesia U23 tidak mampu mempertahankan gelar juara yang mereka dapat pada edisi 2019. Meski begitu, kemunduran Timnas Indonesia dari Piala AFF U23 di tahun ini dapat meminimalkan risiko penyebaran lebih lanjut dari COVID-19. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, 7 pemain Timnas Indonesia U23 terkonfirmasi positif COVID-19. Selain dari 7 pemain Timnas Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19, ada 4 pemain yang masih menunggu masa inkubasi. Sebab, mereka satu kamar dengan pemain yang positif COVID-19. Lalu, ada juga satu ofisial tim yang positif COVID-19. Jika memaksa mengikuti Piala AFF U23, risiko bertambahnya jumlah kasus positif di skuad Timnas Indonesia makin besar. Oleh sebab itu, mundur dari turnamen ini dinilai sebagai keputusan terbaik dalam situasi buruk tersebut. Kemudian, pemain yang terpapar COVID-19 bisa fokus untuk sembuh. Absen dari Piala AFF U23 juga menguntungkan para pemain yang terkonfirmasi positif. Sebab, mereka bisa fokus untuk memulihkan diri tanpa tekanan untuk segera sembuh demi bertanding. Bagaimanapun, kesehatan dan keselamatan para anggota skuad Garuda Nusantara lebih penting. Meski berat, keputusan mundur pun harus diambil oleh PSSI. Selain kasus COVID-19, Timnas Indonesia U23 juga kehilangan 3 pemain karena cedera. Setelah mundur dari Piala AFF U23, ketiga pemain itu bisa fokus untuk memulihkan diri. Jadi, tenaga mereka pun bisa dimaksimalkan oleh klub masing-masing di Liga 1. Sintayong bisa kembali memfokuskan latihan ke kualifikasi Piala Asia 2023. Absen dari Piala AFF U23 membuat Sintayong bisa fokus ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia. Sintayong bisa fokus meracik strategi bagi Timnas Indonesia mulai sekarang. Perlu diketahui, babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 akan berlangsung pada Juni mendatang.